Assalamualaikum anak-anak kelas 7. Semoga kabar kalian sehat-sehat semua ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang Indonesia. Ya, lagi-lagi Indonesia. Kenapa? Karena kita kan tinggal di Indonesia. Lagian Indonesia tuh keren loh. Coba deh lihat ini. Tempat-tempat tadi semua ada di Indonesia kan? Jadi walaupun masing-masing daerah itu berbeda dan punya daya tarik tersendiri, tapi kita ini tetap satu nama, yaitu Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk akhirnya bisa menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, itu perjuangannya nggak mudah loh. Zaman dahulu itu mereka bahkan sampai harus berperang, mempertaruhkan nyawa dan harta mereka. Nah, kita akan lihat ya bagaimana perjuangan di berbagai daerah menuju proklamasi. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan yang dilakukan itu untuk apa sih? Untuk merebut kembali hak bangsa kita yang sudah direbut oleh penjajah. Yang awalnya mereka itu mau berdagang di Indonesia, malah ingin menguasai dan menjajah. Ya kita nggak terima dong, akhirnya kita lawan mereka. Ini dia beberapa perlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh. Perlawanan dilakukan oleh Cut Nyadin, Teku Umar, Panglima Polim, dan para pejuang lainnya. Perang Aceh berlangsung dari tahun 1873 sampai 1912. Lama juga ya. Terjadi juga beberapa perlawanan di Kerajaan Melayu Riau, Kerajaan Siak Sri Indrapura, dan Kerajaan Kampar. Selanjutnya di Pulau Jawa, perlawanan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Kemudian di Kalimantan, perlawanan di daerah Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Beliau ini diabadikan di pecahan uang 2000 edaran tahun 2009. Lalu di Bali juga ada Raja Buleleng, terkenal dengan Perang Puputan yang terjadi pada tahun 1848. Selanjutnya ke Sulawesi, di sana ada perlawanan dari Sultan Hasanuddin atau yang mendapat julukan ayam jantan dari timur. Terjadi perang di tahun 1824 sampai 1825. Lalu ke daerah Kepulauan Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesia atau yang lebih dikenal sebagai Patimura. Patimura juga diabadikan di pecahan uang Rp1.000 keluaran tahun 2000. Patimura akhirnya dihukum mati karena terdesak dan perjuangannya dilanjutkan oleh Christina Marta Tiahahu. Selanjutnya kita masuk ke awal tahun 1900-an. Masa awal pergerakan nasional atau biasa disebut juga kebangkitan nasional. Yang ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indis Batik, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan seperti Trikoro Darmo atau Jong Java dan Jong Sumatera Nenbon. Untuk kisah lengkapnya ada di modul ya. Lalu masuk di tahun 1928, tahun dimana diperingati sebagai Sumpah Pemuda, hasil dari perkumpulan para pemuda di seluruh Indonesia yang menginginkan persatuan Indonesia. Ada yang masih ingat apa isi dari Sumpah Pemuda? Lalu sampailah di peristiwa selanjutnya di tahun 1945, peristiwa Rengas Dengklok.
Peristiwa ini adalah penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda yang mendesak mereka agar proklamasi kemerdekaan segera diselenggarakan. Jadi selain Belanda, yang pernah menjajah Indonesia itu ada Jepang juga, sekitar tahun 1942 sampai 1945. Di tahun 1945, terjadi pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, negara Jepang. Nah, akhirnya ini membuat mereka lebih fokus di negaranya. Tentu saja juga berdampak untuk negara Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri terjadi yang namanya vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Jadi Indonesia udah nggak ada yang punya lagi gitu. Nah, ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Makanya mereka menculik Soekarno dan Hatta, supaya mereka itu tidak terpengaruh oleh Jepang. Karena golongan tua alias Soekarno, Hatta, dan yang lain-lainnya ingin kemerdekaan itu lewat jalur PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi golongan muda yang menculik Soekarno, Hatta ini nggak mau, karena takut disangkanya kemerdekaan ini adalah pemberian dari Jepang, karena PPKI ini adalah bentukan dari Jepang. Dan selanjutnya yaitu peristiwa paling bersejarah untuk Indonesia adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada 17 Agustus 1945 jam 10, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 di kediaman Soekarno. Momentum proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dapat bersatu untuk berjuang melawan penjajah, meskipun memiliki latar belakang masyarakat yang berbeda. Makna kesatuan dan persatuan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia dapat mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaannya. Nah, jadi kita review sedikit ya teman-teman dari awal. Jadi di tahun 1800-an ini adalah masa perang. Kemudian turun, awal 1900-an, awal ini adalah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional. Turun lagi, 1928, Sumpah Pemuda. Turun lagi, 1945, peristiwa Rengas Dengklok, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, ini tadi adalah peristiwa ini adalah perjuangan masyarakat Indonesia untuk akhirnya sampai menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun awalnya tadi perang ini masing-masing daerah, kemudian akhirnya bersatu. Sekian materi kali ini, semoga teman-teman bisa paham. Kalau ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.